Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN untuk kelas 7 halaman 21 sampai dengan halaman 29. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Jadi halaman 21 sampai dengan 29 ini termasuk ke dalam bab 2, yaitu norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai halaman tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan perhatikan bukunya. Pada halaman 22 itu ada konsep untuk bab 2 ini, bahwa norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mencakup pertama norma masyarakat, kedua hak dan kewajiban pada norma, yang ketiga Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis. Terus yang keempatnya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk video ini kita akan membahas yang bagian yang pertama, yaitu norma pada masyarakat atau norma masyarakat. Pada halaman 25, A. Norma masyarakat. 1. Pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena sifatnya bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Peraturan sekolah umumnya merupakan norma tertulis, itu sebagai contohnya. Norma tidak tertulis itu tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Misalnya saat ada tetangga wafat, para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusan tuntas. Hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga, dan itu adalah norma yang tidak tertulis. Yang kedua, nilai penting norma. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Menurut ahli ilmu sosial Surjono Sukanto, perbuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ketika suasana keluarga serta masyarakat tertib, maka seluruh orang di keluarga maupun masyarakat akan damai. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antara nilai penting norma tersebut adalah: yang A, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang B, mencegah benturan kepentingan antar warga. Yang C, membentuk akhlak atau karakter manusia. Yang D, membentuk petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Yang E, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, jenis-jenis norma. Jadi secara umum norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, norma agama. Di norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang B, norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Yang C, norma sosial.
Jadi norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang keempat adalah norma hukum, atau D adalah norma hukum. Jadi norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Tepatnya dari norma hukum itu adalah tegas dan memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Perhatikan, ini adalah gambar dari jenis-jenis norma. Perhatikan, norma agama itu adalah bersumber pada kitab suci, norma susila bersumber pada hati nurani, norma sosial bersumber pada tata krama masyarakat, dan norma hukum bersumber pada aturan bernegara. Terus yang keempat, norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Yang A, nilai ketuhanan. Jadi merupakan norma yang berkaitan dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. Yang B, norma kemanusiaan. Jadi merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri seperti terus belajar dan bercita-cita. Yang C, norma persatuan. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan, diantaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik. Juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. Yang D, norma kerakyatan, merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan, seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama. Norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Di antara norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari. Juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan mengembangkan diri. Nah, jadi ini yang E-nya adalah norma keadilan sosial. Jadi merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Di antara norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari. Juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Perhatikan pada halaman 29 pada bagian siswa aktif. Yang pertama, tuliskan apa contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari untuk A, norma ketuhanan, B, norma kemanusiaan, C, norma persatuan, D, norma kerakyatan, dan E, norma sosial. Diskusikan hal tersebut dengan teman sebangkumu. Ini adalah contoh dari contoh nyata yang bisa dilakukan untuk norma ketuhanan. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak mengejek agama yang dianut teman. Terus yang ketiga, mencegah teman untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan yang keempat, mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Contoh pelaksanaan norma kemanusiaan itu saling menghormati antar sesama, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, saling tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, contoh pelaksanaan norma persatuan, yaitu membantu ibu memasak atau bersama-sama membersihkan lingkungan, dan juga menghormati budaya yang lain. Contoh nyata dari pelaksanaan norma kerakyatan, contohnya jadi bersama-sama mempertanggungjawabkan keputusan hasil musyawarah, terus menghargai hasil musyawarah, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima atau E adalah norma keadilan sosial. Contoh dari norma keadilan sosial adalah menghormati dan menghargai hak-hak orang lain,
terus berlaku adil kepada siapapun, dan juga membantu orang yang kesusahan. Selanjutnya pada bagian siswa aktif yang nomor 2, jadi perhatikan di lingkungan kalian masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian? Misalnya, apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lintas di perempatan jalan umum? Akan terjadi tabrakan. Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Jadi apabila tidak ada lampu lalu lintas, itu jelas pasti akan terjadi tabrakan ya, karena masing-masing tidak ada aturannya dalam berlalu lintas. Dan apabila tidak ada aturan atau tidak ada norma dalam membuang sampah, maka lingkungan akan menjadi kotor dan menimbulkan kuman penyakit. Demikianlah video pembahasan untuk PKN kelas 7 halaman 21 sampai dengan halaman 29. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.